Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Putri Paleta, mahasiswi dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Hot Belief dan Smoker Identity terhadap pelaku merokok pada perokok wanita. Pada tahun 2015, perokok wanita mengalami peningkatan, yaitu dari 4,1% menjadi 0,7%, sehingga diperkirakan ada sekitar 0,3% wanita Indonesia yang perokok. Namun meskipun adanya peningkatan wanita perokok, hal ini tidak hilang dari stigma negatif yang didapati dari wanita perokok. Hal ini terlihat dari penelitian Ayu dan Syukur menyatakan bahwa persepsi negatif masyarakat masih kental. Itu masyarakat mengatakan bahwa wanita perokok adalah wanita yang identik dengan pakaian minim dan perilaku yang tidak pantas. Nah, jumlah perokok di Indonesia terbesar salah satunya ada pada Provinsi Jawa Barat. Menurut survei yang dilakukan oleh Smoke Free Bandung, jumlah perokok perempuan di Bandung meningkat 40% dalam 5 tahun terakhir. Nah, menariknya adalah wanita perokok sendiri sangat rentan terkena gangguan kesehatan sehingga memiliki resiko akibat rokok 25% lebih tinggi daripada perokok pria. Nah, sehingga saya melakukan prasurvei pada 30 wanita di Kota Bandung. Didapati salah satu hasilnya adalah 11 diantaranya menghabiskan rokok sebanyak 7 batang sampai 1 bungkus per harinya. Namun mereka kesulitan untuk berhenti merokok meskipun mereka mengetahui dampak secara umum dan secara khususnya pada wanita bagaimana. Lalu karena pada teori hot belief dan hasil lapangan berbeda, saya menggunakan prawawancara kembali dengan menggunakan smoker identity. Smoker identity tersendiri adalah persepsi individu terkait rokok ataupun perilaku merokok terhadap dirinya sendiri. Lalu dapati bahwa 11 wanita tersebut adalah terindikasi smoker identity. Nah, pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmat dan Ahmad 2018 menyatakan bahwa hot belief dan perilaku merokok adalah berhubungan, sehingga semakin tinggi hot belief dan individu tersebut, maka semakin berkurang perilaku merokok yang dilakukan. Lalu ada penelitian Smita et al. Tahun 2019 terdapat hasil yaitu adanya hubungan smoker identity dan perilaku merokok. Jadi ketika seorang terindikasi smoker identity, maka akan berpengaruh pada perilaku merokok dan menyadari bahwa dirinya adalah perokok. Dasar penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian berdasarkan Raganis 2019 dan Cici 2020. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini mengkaji smoker identity yang hanya dikaji pada mahasiswa dan mahasiswa saja, yang konteksnya adalah pelajar. Dan pada hot belief tersendiri juga, mereka hanya mengkaji terkait mahasiswa saja yang dalam konteksnya di sini adalah pelajar. Namun pada penelitian ini penulis akan mengkaji pada wanita, di mana konteksnya lebih luas daripada mahasiswi dari penelitian sebelumnya. Dikarenakan terdapat ada fenomena yang telah saya paparkan sebelumnya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai sebab akibat. Kemudian pada penelitian hubungan sebab akibat masih jarang untuk diteliti, khususnya pada wanita, sehingga penulis ingin meneliti mengenai pengaruh hot belief dan smoker identity dan perilaku merokok pada perokok wanita di Kota Bandung. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruksi berdasarkan teori Renstrock menggunakan alat ukur yang telah disusun oleh dan diuji coba oleh Mustaqimah 2019 pada alat ukur hot belief. Untuk alat ukur smoker identity menggunakan alat ukur DuPont yang diadaptasi oleh Raganis 2019. Dan alat ukur tersebut yang digunakan terdiri dari 6 item pertanyaan. Lalu pada variabel perilaku merokok, di sini menggunakan alat ukur yang telah diadaptasi oleh Stephanie Raihana Hamdan 2013. Alat ukur ini dibuat oleh Asosiasi Counseling Professional USA, yaitu Smoking Assessment Questionnaire. Baik, terdapat pengaruh hot belief terhadap perilaku merokok dan perokok wanita di Kota Bandung. Dan di sini responden memiliki kepercayaan dan pengetahuan terkait hot belief mengenai bahayanya perilaku merokok, namun tidak diiringi dengan motivasi yang cukup kuat untuk mencapai kondisi yang sehat, maka akan terjadi perilaku merokok yang tinggi pula, dan para responden memiliki pengetahuan hanya sebatas pada kognitif, yang mengakibatkan memiliki kepercayaan dan pengetahuan namun tidak direalisasikan dalam kehidupan. Terdapat
kedua, terdapat pengaruh smoker identity terhadap perilaku merokok pada perilaku wanita di Kota Bandung. Responden berada pada kategori smoker identity rata-rata, mengartikan hampir seluruh responden pernah berhenti merokok, namun pada akhirnya mereka kembali lagi dengan perilaku merokok tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya ialah stres, pekerjaan, tidak bisa berpikir tanpa rokok, kecanduan, bosan, dan lingkungan. Hot belief dan smoker identity berpengaruh secara simultan terhadap perilaku merokok, sebanyak 27,4% dan sisanya 72,6%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada wanita perokok di Kota Bandung, yaitu faktor tingkat stres dan situasi sosial. Smoker identity memiliki sumbangan lebih besar daripada hot belief, yaitu dengan relatif sebesar 78,5% pada smoker identity, sedangkan pada hot belief sumbangan relatif yang didapati adalah 21,5%. Hal ini dikarenakan responden mengkonsumsi nikotin sejak usia muda, sehingga tingkat kecanduan dan tingkat untuk dapat berhenti merokok itu rendah meskipun mereka pernah berhenti merokok. Pada akhirnya mereka akan kembali lagi merokok meskipun memiliki pengetahuan terkait kesehatan dan bahayanya merokok, karena mereka hanya mengetahuinya melalui secara kognitif saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.